Bayangin, lu lagi tidur enak-enak, tiba-tiba ada orang asing di kamar lu. Orang ini udah bau, giginya busuk, terus alasan dia di kamar lu ya buat ngehabisin nyawa lu. Kisah ini dimulai dari anak ini, Ricardo Ramirez. Dia berusia 12 tahun. Dia lagi asik main sama sepupunya yang lebih tua, Miguel Ramirez. Miguel ini adalah veteran perang Vietnam. Dan si Miguel ini, dia tuh mulai cerita-cerita hal mengerikan waktu dia masih ikutan perang. Miguel cerita soal orang-orang yang dia bantai, dan perlakuan buruk yang dia lakukan pada banyak wanita. Gak cuma cerita, Miguel bahkan mengeluarkan foto-foto Polaroid untuk ditunjukkan ke Ramirez. Foto-foto itu kebanyakan wanita, dan isinya sangat brutal. Anehnya, si Ramirez ini dia nggak jijik sama sekali. Malahan dia justru tertarik sama hal ini. Jadi setahun kemudian, mereka kumpul lagi di tempatnya Miguel. Tapi tiba-tiba, Miguel itu bertengkar hebat sama istrinya. Saking marahnya, Miguel itu sampai nembak istrinya sampai meninggal di depan matanya Ramirez. Dan lagi-lagi, Ramirez ini nggak jijik, tapi dia malah tertarik. Gak lama setelah kejadian itu, Ramirez mulai mencoba-coba pakai narkoba yang bikin dia halusinasi. Dia juga mulai melakukan banyak kejahatan kecil, kayak mencopet dan mencuri toko-toko. Dia bahkan drop out dari SMA. Lalu beberapa tahun kemudian, Ramirez yang berusia 17 tahun dapat pekerjaan di hotel lokal. Saat kerja, dia itu punya kebiasaan buruk. Dia itu suka nyelinap ke kamar tamu yang lagi tidur. Awalnya, dia cuma mencuri barang-barang berharga. Tapi lama-lama, dia itu nekat mencoba menyerang beberapa tamu. Akhirnya, dia ketahuan dan dipecat. Tapi bukannya tobat abis dipecat, dia malah makin parah. Jadi saat Ramirez berusia 22 tahun, dia itu pindah dari Texas ke San Francisco. Katanya dia mau hidup baru. Tapi bukannya cari kerja, dia malah mabuk-mabukan, dan dia itu terus pakai narkoba. Dia juga bener-bener nggak peduli sama kebersihan dirinya dia. Yang dia makan itu cuma makanan junk food, dan dia itu selalu minum soda. Dia tuh juga nggak pernah sikat gigi, makanya giginya itu mulai busuk. Setelah 2 tahun hidup berantakan, Ricardo Ramirez tiba-tiba memutuskan, kayaknya gue mau mulai bunuh orang deh. Kayaknya seru. Jadi suatu hari, Ramirez melihat seorang gadis berusia 9 tahun di sekitar lingkungan tempatnya tinggal. Gadis itu sedang mencari uang $1 yang hilang. Ramirez ngedeket dan ngomong, aku tahu di mana uang kamu. Ayo ikut yuk, nanti aku tunjukin uangnya. Nah, gadis itu ngikutin ke ruang bawah tanah hotel tempat Ramirez tinggal. Dan di sanalah Ramirez melakukan hal-hal mengerikan sebelum akhirnya membunuh gadis tersebut. Tapi, dia tuh nggak berhenti sampai situ aja. 3 bulan kemudian, dia pindah ke Los Angeles. Di sana, dia tuh makin banyak pakai narkoba. Nah, suatu malam, dia tuh mengintai seorang wanita berumur 79 tahun di pinggiran kota. Dia bobol masuk ke rumah wanita itu, lalu menyerang wanita itu dan menusuknya sampai tewas. Setelah itu, dia mencuri uang dan bahkan perhiasan mahal milik wanita itu. Nah, 9 bulan berlalu, dia tuh nyerang lagi. Dia bersembunyi di garasi seorang wanita dan menunggu wanita itu pulang. Ketika wanita itu tiba, Ramirez tiba-tiba keluar dan menembaknya hingga tewas. Dia masuk ke rumah dan melihat teman sekamar wanita itu. Lalu, dia pun menembak teman wanita itu hingga tewas. 1 jam kemudian, dia ada di taman. Dia melihat ada seorang wanita duduk di mobilnya. Dia menarik wanita itu keluar dan menembaknya hingga tewas juga. Lalu 10 hari kemudian, Ramirez membobol rumah pada malam hari. Dia menembak seorang pria yang sedang tidur. Ketika istri pria itu bangun dan mencoba melawan, Ramirez menembak dan menikamnya sampai tewas. Lebih gilanya lagi, dia itu mengambil mata wanita itu dan menyimpannya di kotak perhiasan sebagai souvenir. Ramirez terus melakukan serangan. Dia membunuh setidaknya 5 wanita lagi dan 5 pasangan lagi. Modusnya, membobol rumah, membunuh para korban, lalu menggambar simbol-simbol di tempat kejadian. Polisi menyadari ada serangkaian serangan dan curiga ada serial killer berkeliaran. Mereka punya beberapa petunjuk, deskripsi fisik dari saksi, sidik jari, dan jejak sepatu di beberapa TKP. Nah, yang menarik adalah jejak sepatunya Ramirez itu unik. Hanya ada 1 pasang sepatu merek itu dan ukuran itu yang terjual di Los Angeles. Kemudian, media melaporkan semua kejahatan ini. Mereka mulai menjuluki pelaku ini sebagai The Night Stalker. Karena liputan media yang masif ini, Ramirez mulai merasa tertekan. Dia kabur dari Los Angeles dan kembali ke San Francisco. Hal pertama yang dia lakukan di San Francisco, dia membobol rumah sebuah pasangan dan membunuh mereka. Lalu, dia menggambar simbol-simbol lagi di dinding. Polisi San Francisco pun sadar, waduh, The Night Stalker sekarang ada di sini. Jadi, wali kota San Francisco saat itu, Dianne Feinstein, mengadakan konferensi pers di TV. Dia mengumumkan bahwa polisi sudah mengidentifikasi jenis sepatu The Night Stalker dari jejak yang dia tinggalkan. Dia bahkan memperlihatkan sketsa wajah The Night Stalker agar semua orang tahu seperti apa wajah Ricardo Ramirez.
Ramirez melihat konferensi pers itu di TV dan dia langsung panik. Dia segera ke jembatan Golden Gate dan melempar sepatunya ke air. Dia pikir dengan begitu jejaknya hilang dan dia nggak akan tertangkap. Lalu beberapa hari kemudian, dia kembali ke area Los Angeles. Suatu malam, dia mencoba membobol rumah lain, tapi gagal. Kemudian, dia masuk ke rumah pasangan lain. Dia menembak sang suami dan menyerang sang istri. Tapi dia nggak membunuh si istrinya, malah dengan sombong, dia ngomong ke wanita itu. Dia ngomong gini, bilang ke polisi, The Night Stalker ada di sini. Ini mungkin kesalahan paling fatal yang dia lakukan, karena dia tuh nggak membunuh wanita itu. Jadi ketika wanita itu bicara ke polisi, dia tuh bisa memberikan deskripsi si Ramirez dengan lebih lengkap. Polisi juga menemukan mobil curian yang dipakai sama Ramirez, dan di sana ada sidik jarinya Ramirez. Berkat teknologi baru saat itu, sidik jari ini akhirnya bisa diidentifikasi. Dan karena Ricardo Ramirez pernah ditangkap karena pencurian mobil, sidik jarinya itu udah ada di sistem. Polisi akhirnya tahu, The Night Stalker itu adalah Ricardo Ramirez. Sekarang, polisi mengadakan konferensi pers dan merilis foto mugshot lama Ricardo Ramirez ke media. Tiba-tiba, wajah Ramirez tuh terpampang di semua berita. Lalu, 2 hari kemudian, Ramirez ini ada di Los Angeles. Dia mampir ke sebuah minimarket. Saat itu, orang-orang di sana mulai mengenalinya. Mereka itu saling ngomong, itu kayaknya Night Stalker bukan sih? Terus, Ramirez panik dan dia tuh langsung lari keluar toko. Dia melihat mobil dan segera mencoba mencurinya. Dalam kekacauan ini, makin banyak orang yang kenalin dia. Beberapa warga sipil bahkan langsung mencoba nangkep dan narik dia keluar dari mobil. Tapi dia berhasil lolos. Lalu dia lari lagi menyeberang jalan dan mencoba merampas kunci mobil seorang wanita. Suami wanita itu melawan dan memukul kepala Ramirez dengan tiang pagar. Ramirez pun terluka, tapi dia berusaha buat kabur lagi. 10 warga sipil ngejar dia. Bahkan, mereka tuh berhasil menangkap dan menghajarnya habis-habisan. Akhirnya, polisi itu datang terus melerai warga dan akhirnya menangkap dia. Ricardo Ramirez didakwa dengan 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 penyerangan seksual, dan 14 kasus perampokan. Dia dinyatakan bersalah atas semuanya. Lalu, dia tuh divonis hukuman mati di kamar gas. Tapi pada saat dia di sel isolasi hukuman mati, hal gila terjadi. Karena kasus dia itu viral banget pada masanya, dia itu mendapatkan banyak banget penggemar. Penggemar ini bahkan tuh kirim surat dan sampai mengunjungi dia di penjara. Dia bahkan jatuh cinta sama salah satu penggemarnya dan mereka itu nikah. Tapi ya akhir hidupnya udah bisa kita pastikan ya, dia kan divonis hukuman mati. Tapi si Ramirez ini meninggalnya bukan karena hukuman matinya. Dia itu meninggalnya karena kanker saat masih di penjara saat dia menunggu waktu untuk dieksekusi.